Oke, langkah yang pertama pada saat membuat gaji THR adalah kita buka dulu gaji Kemenku Go ID. Kemudian kita klik. Selanjutnya login menggunakan user dari PPABP. Setelah login, kita yang pertama adalah setting anak satker. Ini harus dijadikan kebiasaan ya. Nah, setelah setting anak satker, langkah selanjutnya kita mulai proses gaji. Nah, di sini proses gaji kita tambahkan periodenya periode Maret, kemudian di keterangan ditulis THR tahun 2024. Namun apabila misalnya membuat ada beberapa bank yang digunakan, itu bisa menggunakan dalam kurung BRI atau BTN dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah memilih dasar gaji untuk pembuatan THR. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa dasar gajinya adalah Maret. Langkah selanjutnya, klik tampilkan pegawai. Di sini akan muncul seluruh pegawai yang ada di instansi. Ini kita klik semua atau satu-satu bisa. Nah, misalnya karena ada dua tipe supplier banknya, ini kita pisahkan mana yang di bank A dan mana yang di bank B. Tidak bisa digabungkan menjadi satu. Apabila sudah dipilih mana personil yang akan diajukan di bank A, kemudian mana personil yang diajukan di bank B, ini selanjutnya data tersebut kita simpan. Ini data berhasil ditambahkan, maka nanti akan muncul permintaan proses. Nah, kemudian kita refresh dan selesai. Di situ ada 3 pilihan, ada ubah keterangan, kirim ke PPK, kirim ke penguji, atau hapus. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, diklik dulu persetujuan gaji. Nah, persetujuan gaji di kolom aksi kita lihat tunjangan hari raya. Nah, itu ada download laporan, ada cetak gaji. Nah, kita cetak gaji dulu nih. Sebagai konsep kita lihat apakah perhitungannya benar atau ada kesalahan maupun perbedaan. Proses. Nah, setelah diproses, tutup dan kita bisa download atau unduh. Nah, ini setelah diunduh akan muncul kolom aksi dengan gambar panah ke bawah. Ini bisa kita unduh, simpan di file yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu juga yang lainnya. Ya, baik itu 107 ataupun halaman luar kwitansi, kemudian perangkat-perangkat yang lainnya atau data-data yang lainnya yang kita anggap perlu untuk pengecekan.
Oke, kalau sudah selesai kita tutup dan kembali lagi ke proses gaji. Nah, di sini statusnya sudah selesai. Ini kalau kolom keterangan mau kita rubah, bisa juga di sini dirubah. Mungkin tadi hanya tahun 2004, sekarang ditambah depannya pakai THR. Ini bisa ya, bisa dirubah selama belum dikirim ke penguji. Kemudian langkah selanjutnya, persetujuan gaji. Nah, ini kita lihat proses. Di sini akan disetujui. Kita klik ya. Maka di PPABP sudah contreng hijau, itu artinya sudah mendapatkan persetujuan dari pengelola gaji. Kemudian kita tutup dan tugas PPABP sudah selesai. Kita bisa logout. Selanjutnya BP atau bendahara pengeluaran mengecek dan membuat persetujuan akan gaji yang sudah diajukan oleh PPABP. Kemudian bendahara pengeluaran menyetujui dan tahap selanjutnya ditutup. Logout. Apabila sudah mendapat persetujuan PPABP, maka PPABP masuk kembali atau login, kemudian masuk ke menu gaji, proses gaji, baru di sini ada kolom kirim ke penguji, klik, baru dikirimkan. Setelah data berhasil dikirim, kita refresh. PPABP sudah selesai mengirimkan data ke penguji atau ke PPK. Kemudian langkah selanjutnya adalah PPK. PPK mengecek atau menguji gaji. Nah, kita uji di sini di kolom aksi proses pengujian, apakah PPK yakin akan memproses atau menyetujui gaji tersebut. Setelah PPK menyetujui, maka di sini status menjadi 30 atau selesai pengujian PPK. Di kolom aksi setuju untuk diuji. Kemudian tutup dan logout. Selanjutnya, pejabat penandatangan SPM itu login atau login, kita masuk ke gaji dan pengujian gaji oleh PPSPM. Ini kode 49 setelah disetujui oleh PPK, kemudian kita cek oleh PPSPM daftar perubahan pegawainya. Ini kita refresh dulu, kemudian kita tambahkan. Ini klik ya. Nah, ini sedang permintaan proses. Kemudian kita refresh. Ini akan muncul tanda panah ke bawah. Ini daftar perubahan pegawai sudah bisa di-download atau diunduh. Oke. Nah, ini nanti akan otomatis tersimpan di file yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita tutup.
cek di kolom lihat hasil pengujiannya. Nah, ini bahwa hasil pengujian gaji tinggal persetujuan PPSPM, maka PPSPM menyetujui akan perhitungan tersebut dan selesai. Kode 57 persetujuan PPSPM ya, yang kuning. Kemudian tinggal kirim ke KPPN. Setelah kirim ke KPPN itu sudah selesai, tinggal selanjutnya adalah BP mengerjakan di aplikasi Sakti untuk membuat SPM, dan PPABP tinggal menunggu terbit SP2D. Demikianlah panduan singkat cara mengajukan tunjangan hari raya tahun 2024 dengan aplikasi Gaji Kemenku atau Gaji Web. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di bawah. Sampai jumpa. Terima kasih.